Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kebayang nggak di tengah badai yang lagi dahsyat-dahsyatnya, ada satu pesawat yang malah terbang tenang dan melambung tinggi? Nah, kira-kira begitulah gambaran industri penerbangan Indonesia sekarang. Sebagian besar lagi berjuang keras, tapi ada satu perusahaan yang ceritanya beda banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Siap? Oke, begini alurnya. Kita mulai dulu dari gambaran besarnya. Lihat badai yang lagi terjadi di industri penerbangan kita. Terus kita akan zoom in ke satu perusahaan yang justru bersinar, kita bongkar transformasi dan angka-angka keuangannya, dan di akhir kita coba jawab pertanyaan terpenting, kok bisa ya? Apa sih rahasia mereka? Oke, sebelum kita ngomongin jagoannya, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini, jujur aja, lagi nggak baik-baik saja. Tantangannya serius banget. Angka pertama ini langsung nunjukin inti masalahnya. Jumlah penumpang domestik menurut data Inaka itu anjlok sampai 29% dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan angka main-main loh, ini bener-bener lampu merah buat kesehatan industri penerbangan kita. Dan kalau kita bandingin sama zaman sebelum pandemi, kondisinya juga masih jauh dari ideal. Tingkat pemulihannya baru sekitar 60%. Artinya, perjalanannya buat pulih total itu masih panjang dan curam. Masih ada gap besar yang harus dikejar. Dan ini nih salah satu biang keroknya. Banyak pesawat yang nggak bisa terbang. Ada sekitar 200 pesawat yang harus parkir karena butuh perawatan. Yang bikin kaget, angka ini naik 244% dari tahun lalu. Lonjakannya gila-gilaan. Ini bukan lagi masalah teknis biasa, ini udah masuk krisis operasional. Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Di tengah semua kekacauan ini, di tengah badai yang lagi kenceng-kencengnya, ada satu perusahaan yang nggak cuma selamat, tapi malah kayak nemu cara buat terbang lebih tinggi lagi. Pertanyaannya kan jelas banget, gimana caranya? Kok bisa di saat pasar lagi anjlok begini, ada yang malah meroket? Aneh kan? Yuk kita kenalan sama si anomali ini. Inilah dia, PT Cahaya Aeroservice, atau kita sebut aja CASS ya, biar gampang. Nah, yang penting dicatat, mereka itu bukan maskapai penerbangan. Justru, mereka ini tim di belakang layarnya para maskapai, dan disitulah letak rahasianya. Nah, disinilah kejeniusan CS kelihatan. Mereka itu kayak warung serba ada buat maskapai. Butuh penanganan kargo? Ada. Butuh catering buat penumpang? Siap. Pesawatnya perlu dirawat atau diperbaiki? Bisa juga. Dengan model bisnis yang beragam kayak gini, mereka jadi nggak naruh semua telur di satu keranjang. Tentu aja, kesuksesan ini bukan sulap semalam jadi. CASS ini udah melakukan serangkaian gebrakan besar yang benar-benar mengubah wajah perusahaan secara total dalam waktu singkat. Lihat deh lini masa ini. Gila kan? Transformasinya cepat banget. Dimulai dari dapat bos baru, yaitu raksasa teknologi MTech, terus mereka ganti baju alias identitas baru. Dan terakhir, mereka pindah rumah ke lokasi yang super strategis, langsung di jantung operasional penerbangan. Dan pergantian nama ini bukan cuma ganti KTP ya, ini tuh kayak sebuah deklarasi. Sinyal kuat tentang era baru, visi baru yang lebih optimis. Kata cahaya itu sendiri sengaja dipilih sebagai simbol harapan di tengah situasi yang mungkin terlihat gelap. Oke, strategi keren, nama baru, semuanya bagus. Tapi hasilnya gimana? Nah, saatnya kita lihat data. Karena seperti kata pepatah, angka itu nggak pernah bisa bohong. Coba deh lihat tabel ini, kontrasnya kelihatan banget. Di saat industri secara umum lagi turun, CASS malah naik. Pendapatan mereka tumbuh 17,5% dan laba bersihnya meroket sampai 37,4%. Beda arah banget kan? Dan ini bukan cuma untung sesaat loh. Kalau kita lihat grafiknya, ini adalah sebuah tren yang konsisten. Pendapatan mereka itu terus menanjak dari tahun ke tahun. Momentumnya kuat banget. Oke, jadi sampailah kita ke pertanyaan pamungkas. Apa sih rahasia CASS? Apa resep mereka sampai bisa sukses besar di pasar yang lagi sulit begini? Well, meskipun nggak ada satu jawaban ajaib, kita bisa lihat ada beberapa bahan utama dalam resep sukses CASS ini. Pertama, ada otak baru yang strategis dari MTech. Kedua, model bisnis mereka yang beragam, jadi lebih tahan banting. Dan terakhir, mereka fokus banget buat kerja seefisien mungkin. Semuanya saling mendukung. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah kisah sukses Cahaya Aeroservices ini bisa jadi contekan atau cetak biru buat perusahaan lain di industri ini? Atau ini cuma kasus spesial, sebuah pengecualian langka dari perusahaan yang pas, dengan strategi yang pas, di waktu yang super pas. Gimana menurut kalian?